masih menyaksikan program The Indonesia Economic Club. Saya langsung saja ke Pak Joshua kembali. Tadi Anda sangat yakin bahwa di kuartal kedua 7% seperti yang pemerintah targetkan itu akan tercapai. Pertanyaannya, sektor mana saja nih yang harus didorong untuk menggenjot paling tidak sisa waktu ini untuk mencapai 7%, Pak Jos? Ya, jadi kalau kita lihat selama pandemi, ternyata ada beberapa sektor yang cukup resilient ataupun berdaya tahan tinggi. Yang pertama adalah sektor pertanian. Di situ ada pertanian pangan ataupun pertanian tanaman hortikultura. Yang kedua juga adalah jasa informasi komunikasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini, kegiatan virtual meeting, ya, jasa layanan komunikasi itu peningkatan permintaannya meningkat sekali. Jadi ini kedua, yang ketiga juga kita lihat dengan jasa kesehatan, ya. Dengan adanya pandemi ini semakin banyak orang sekarang berbelanja obat-obatan, alat-alat kesehatan. Lalu yang kita lihat juga, yang kita harapkan sebenarnya bisa tumbuh positif khususnya di kuartal kedua tahun ini adalah beberapa sektor industri pengolahan. Karena kita tahu bahwa sektor manufaktur itu kontribusinya sekitar 20% terhadap ekonomi Indonesia. Yang kedua juga kita lihat adalah sektor perdagangan. Ya, sektor perdagangan ini juga terkait juga dengan UMKM tadi. Ya, UMKM itu banyak bergerak di sektor perdagangan. Dan kita berharap bahwa di kuartal kedua ini sektor perdagangan pun juga sudah bisa tumbuh positif. Mungkin ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih khusus, ya, terkait juga dengan sektor pariwisata. Ya. Kita tahu bahwa jumlah wisatawan asing mancanegara yang datang ke Indonesia menurun cukup signifikan. Sementara itu wisatawan domestik pun juga saat ini kan kita juga masih agak was-was, ya, untuk berwisata. Jadi sektor pariwisata ini terkait juga dengan jasa penyedia akomodasi dan makanan minuman. Dan secara khusus juga tadi saya ingin UMKM ini, ya. Jadi UMKM ini juga merupakan penyokong dari ekonomi Indonesia. Terima kasih. Ya. Jadi sekitar 60% ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. Jadi bisa dikatakan bahwa masih ada tarik ulur, ya, gitu, ya, antara pemerintah memberikan kebijakan seperti ini, kemudian tetapi melonggarkan satu sisi, begitu? Ya, saya pikir secara keseluruhan ini masih ada sektor-sektor yang tetap berdaya tahan tinggi, tapi ada karena keterbatasan di tengah pandemi ini. Tadi beberapa sektor pariwisata kan saya pikir memang ini serba sulit, ya, karena masih harus ada protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga tadi wisatawan mancanegara pun juga terbatas. Ya, kita lihat sendiri sekarang perekonomian di Bali itu masih salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan negatif cukup lama dan saya pikir ini masih akan berlanjut tahun ini. Sehingga oleh sebab itu pemerintah perlu ada kebijakan lanjutan, ya, dan kami juga mendengar bahwa ada inisiatif dari pemerintah pusat dari Kemenko Perekonomian bahwa ada stimulus lanjutan untuk HoReCa, ya, hotel, restoran, kafe ini, ya. Dan ini memberikan dalam rangka supaya perbankan tetap memberikan bantu ataupun kredit modal kerja, ya, kredit modal kerja, karena kita tahu bahwa di tengah pandemi tentu pemasukan sangat terbatas, sedangkan biaya operasional untuk hotel, restoran sendiri itu sangat tinggi sekali, ya, sehingga makanya cash flow-nya juga terbatas, likuiditas menurun, sehingga diperlukan tadi dukungan dari perbankan dalam hal ini. Dan ini saya pikir sudah diinisiasikan oleh pemerintah dan kita harapkan ini menjadi salah satu dorongan, ya, selain juga tadi UMKM bagaimana stimulus terkait juga dengan misalkan subsidi suku bunga kredit UMKM, penjaminan kredit UMKM. Saya pikir ini perlu dilanjutkan terus, ya, karena penting sekali bahwa tadi UMKM ini menjadi salah satu pendorong dan kita harapkan ini menjadi salah satu sektor yang bisa cepat pulih, ya, di tengah pandemi ini karena ini menjadi pendobrak ataupun pendorong untuk pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oke, Bu Nina, tadi menyinggung masalah peran perbankan. Sebenarnya dari sisi restrukturisasi kredit sendiri untuk UMKM di kuartal 1 itu seperti apa? Apakah berjalan, kalau saya lihat kan ini sudah mulai landai ini, ya, persiapan bagi teman-teman UMKM untuk mempersiapkan di kuartal kedua, bagaimana Bu Nina? Ya, sebetulnya kuartal pertama sih kami juga terima kasih, ya, memang sangat membantu, ya, dengan penurunan bunga dan ada kemudahan-kemudahan, itu sangat membantu. Tapi kami mohon karena ini pandemi kan kita belum tahu sampai kapan. Jadi kami harap ini jangan berhenti langsung, berhentinya berhenti gitu loh. Jadi terus harus ada berkesinambungan pelan-pelan. Jadi tetap mereka yang sudah jalan tetap bisa mengalir terus. Ya harus ada
Jangan cuman ketika itu, terus kelanjutannya saya khawatir mereka nanti sudah mulai jalan tiba-tiba berhenti lagi. Itu kan kasihan, malah kan bangkit kembali kadang-kadang lebih berat gitu. Dan itu banyak sekali yang harus dipersiapkan dari sekarang. Contohnya sekarang. Jadi mereka sangat sulit sekali sekarang dapat subsidi. Misalnya bunganya diturunkan, terus ada modal. Tapi daya beli masyarakatnya sangat berat sekali. Ini termasuk tantangan yang paling sulit yang dihadapi oleh teman-teman UMKM. Iya, sangat sulit sekali. Jadi mereka ternyata lebih sulit ketika memang barangnya tidak ada yang membeli. Karena dia sudah memproduksi tapi tidak ada yang membeli. Karena alasan berbagai macam, karena daya beli, karena situasinya belanja online sama offline tuh memang beda sekali ya. Jadi kalau Vita kan mesti lihat-lihat, mesti dicoba dan lain sebagainya, harus dipegang dan sebagainya. Jadi itu memang dampaknya luar biasa. Kami juga prihatin sekali. Mudah-mudahan pemerintah ada strategi bagaimana dalam situasi seperti ini, tapi bisnis dia tuh jalan. Makanya tolong ada beliau-beliau yang daripada uangnya disimpan ya? Tolonglah belanja produk-produk UKM. Pahalanya pasti tambah besar. Amin. Prof, gimana nih Prof strategi pemulihan kaitannya dengan dunia usaha melalui model bisnis terbaru yang mungkin harus dilakukan oleh teman-teman UMKM? Ya, jadi kalau kita bicara dari sisi UMKM kan begini. Di Indonesia ini ada kebiasaan UMKM itu sebenarnya cepat tumbuh. Ya, seperti jamur di musim hujan katanya begitu kan ya. Tetapi tumbuhnya itu adalah ikut-ikutan, kerumunan. Ya. Dan karena terpaksa. Mulai dari tape gantung di Purwakarta itu ya, mainan anak-anak, sampai apapun juga, fashion, kosmetik, mereka cuma lihat tetangganya bikin, mereka juga bikin. Ya. Sehingga terjadi overcrowding dan di mana-mana overcrowding itu selalu menjadi persoalan, yaitu harga jadi turun. Harga jadi turun, margin jadi tipis. Kalau roboh rame-rame begitu ya. Nah, berkerumunnya di mana? Berkerumunnya sebagian besar itu adalah di sektor makanan. Sektor makanan. Kenapa? Gampang, dikerjakan dari rumah. Semua orang punya dapur, semua bisa mengerjakannya. Caranya mudah. Keahlian memasak di Indonesia sangat kuat. Bahan bakunya banyak. Berkumpulnya di sekitar situ. Saat ini kita harus dorong UMKM untuk keluar dari kerumunan. Jangan lagi semuanya berkerumun pada industri yang sama. Cari yang apa? Sekarang ini lokomotifnya adanya di kesehatan. Jadi carilah di kesehatan, mulai dari ini kesehatan. Hand sanitizer itu kesehatan. Hotel, kalau kita bicara hotel, orang cari hotel yang sehat. Makan di restoran cari yang sehat, di mana? Outdoor, begitu ya. Tempat wisata yang bagaimana? Yang tidak crowded. Itu yang dicari. Mindset berarti harus segera dirubah. Apapun juga sekarang ini semuanya larinya ke kesehatan. Jadi kepunglah kesehatan itu, tetapi jangan semuanya bikin satu bikin ini, semuanya bikin ini. Ya. Nah itu dia. Itu yang harus didorong sekarang. Pahamkah teman-teman ini bahwa usaha itu jangan terlalu jatuh cinta pada produk, tapi adalah jatuh cintalah pada bisnis, pada usaha. Kalau sudah jatuh cinta pada produk, sampai mati dari produk itu terus. Waduh, karena produk itu dari zaman ke zaman produk harus dirubah, disesuaikan, caranya diperbarui. Dan barangkali kita harus cari produk baru. Tentunya kita juga ingin tahu seperti apa antisipasi melalui micro lockdown. Dan didesak oleh Satgas penanganan COVID-19, apakah akan kembali memperketat kegiatan pertokoan atau perekonomian? Berikut wawancara kami dengan Pak Doni Monardo. Pak Doni, micro lockdown dan PPKM ini sebenarnya apa yang menjadi pembeda aturan? Micro lockdown itu adalah strategi untuk penanganan COVID. Sedangkan PPKM Mikro adalah sistem yang mengatur, di mana PPKM Mikro ini harus dibentuk, kemudian ada posko yang menjadi tempat untuk mengendalikan. Kalau kita mengikuti undang-undang kekarantinaan, micro lockdown itu setara istilahnya adalah karantina wilayah. Jadi kita ada mengikuti 4 kategori, karantina rumah sakit, kemudian karantina wilayah, dan PSBB. Nah, kalau kita ikuti aturan karantina wilayah, maka satu kawasan itu ditutup total. Dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan fasilitas kebutuhan masyarakat, termasuk makan minum dan membiayai hewan ternak. Nah, kalau jumlahnya sangat besar ya, satu kota atau satu kabupaten, tentu biayanya akan sangat besar, akan sangat mahal.
Tetapi kalau seandainya micro lockdown ini bisa dilakukan secara sukarela di tiap-tiap daerah, desa dan kelurahan, maka aktivitas ekonomi lainnya tidak akan terganggu. Ya, jadi yang di lockdown itu adalah hanya RT-nya saja. Pemirsa, pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club.